Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan Obsesi, obrolan Bawaslu seputar demokrasi edisi yang ke-53. Kali ini saya, Jariska Pradana, staf Bawaslu Kabupaten Cilacap, yang akan memandu jalannya podcast Obsesi yang ke-53 kali ini. Baik sahabat Bawaslu semuanya, untuk Obsesi kali ini kita akan mengangkat tema atau judul Wacana Penataan Daerah Pemilihan atau Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Cilacap. Bersama saya telah hadir di studio Bapak Suyatno, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Cilacap. Halo Mas. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak, ini langsung aja mungkin ya Pak. Baik. Kan kajian penataan dapil ini sebenarnya kalau di isu lokal sedang ramai ya Pak. Cuman ramainya kan sebagian orang dong ya Pak. Ya. Nggak semuanya masyarakat biasa, masyarakat awam itu dia ikut bersuara ataupun menjadi perhatian lah. Tapi kalangan tertentu, elit parpol terutama dan lain sebagainya. Sebenarnya soal kajian penataan dapil ini atau dan alokasi kursi DPRD ini Pak untuk pemilu berikutnya itu kayak gimana sih Pak? Baik, terima kasih Mas Jaa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, menjawab tadi pertanyaan Mas Jaa itu ya, saya sedikit akan menceritakan kronologisnya dulu ya. Jadi bulan lalu itu memang KPU membuat FGD ya, Focus Group Discussion itu ya, dengan mengundang elemen partai politik gitu ya, tokoh masyarakat, akademisi, terus stakeholder terkait kaitannya dengan wacana rancangan penataan ulang daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Cilacap untuk pemilu yang akan datang atau kalau pemilu diselenggarakan di tahun 2029. Gitu ya, kita mengasumsikan kan pemilu DPRD itu di 2029 karena belum ada regulasi yang pasti gitu ya. Nah, itu. Nah, semula daerah pemilihan atau disebut dapil itu kan pada pemilu 2024 kemarin atau pemilu sebelumnya itu kan ada 6. Dapilnya ada 6. Nah, kemudian mau ditata ulang menjadi 8. Nambah berarti ya Pak? Menambah gitu. Tetapi kursinya tetap aja. Kursinya tetap, dapilnya yang nambah. Jumlah dapil itu ya. Tapi kursinya tetap. Total kursinya tetap 50. Nah, pertanyaannya bagaimana sebenarnya prosedur atau mekanisme yang harus dilalui oleh KPU itu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa partai-partai politik sudah mulai merespon gitu ya, tokoh masyarakat sudah mulai merespon atau akademisi sudah mulai merespon, tapi di luar itu kan bagaimana prosedur yang dilakukan oleh KPU. Dalam penataan dapil ini kan ada regulasi yang harus dipedomani ya. Artinya yang menjadi regulasi pokok itu kan tetap Undang-Undang 7 tahun 2017. Sementara ya. ini ya Pak? Karena ya, belum ada. Sementara ini kita masih mengacu pada Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian ada turunannya yakni PKPU nomor 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk DPRD tingkat salah satunya tingkat kabupaten kota. Tahun 2022 kayaknya. Ya, terus ditambah ada keputusan KPU, keputusan KPU nomor 488 tentang petunjuk teknis daerah pemilihan juga. Kaitannya seperti itu. Nah, 3 regulasi ini yang menjadi pedoman. Nah, bagaimana alur yang dilakukan oleh KPU? Apakah ini ditetapkan oleh KPU tingkat kabupaten atau seperti apa? Enggak. Jadi alurnya gini, dari KPU RI sebenarnya kita ngomong tahapan besar ya. Tahapan besar itu kan persiapan dan pelaksanaan ya. Tahapan besar. Persiapannya pertama KPU RI ini meminta data agregat kependudukan per kecamatan di suatu kabupaten. Data agregat kependudukan per kecamatan lah ya.
Nah, selain data agregat kependudukan, data wilayah atau peta wilayah. Ya. Memintanya kepada siapa? Kepada instansi yang membidangi. Kalau ngomongin tentang data kependudukan kan di Kemendagri ya. Mendagri yang Ya, kementeriannya ya Pak. iya kementeriannya. Kalau di tingkat kabupaten RI. kota mungkin Dukcapil. Capil Gitu ya. Nah, yang minta itu KPU RI bersurat meminta data tersebut. Nah, kemudian data tersebut dikirimkan ke KPU Kabupaten Kota melalui KPU Provinsi. Kemudian KPU Kabupaten Cilacap menerima data tersebut. Menerima data tersebut, kemudian dilakukan pencermatan data. Per kecamatan itu data penduduk. Jadi ukurannya adalah data penduduk. Semakin besar jumlah penduduk dalam suatu kecamatan atau gabungan kecamatan, ini berpotensi semakin banyak alokasi kursinya di dapil tersebut. Tapi jumlahnya tetap. Nanti bagaimana jumlahnya kita diskusikan lebih. yang tetap jumlah kursinya. Ya, tetap jumlah kursi di kabupaten. Kecuali ada batas tertentu gitu ya. Nah, nanti pembahasan selanjutnya. Nah, tadi kita kan ngomongin setelah KPU menerima data, KPU Kabupaten setelah menerima data ini data dicermati. Dicermati maksudnya kemudian dihitung perkiraan alokasi kursi di masing-masing kecamatan. Perkiraan saja. Ya. Misalnya data penduduk di kecamatan Cilacap Tengah atau Cilacap Utara. Nah, dicermati kira-kira alokasinya seperti apa. Nah, tapi sebelum itu KPU Kabupaten Kota perlu menetapkan terlebih dahulu, menetapkan alokasi kursinya. Menetapkan alokasi kursinya, terus kemudian menetapkan BPBD-nya, bilangan pembagi penduduk. Ya. Nah, setelah tahapan persiapan dilewati, kemudian pelaksanaannya meliputi penyusunan rancangan. Jadi dirancang dulu dapil-dapilnya, baik itu dalam satu kecamatan maupun gabungan kecamatan. Pak, izin sebentar Pak. Kalau sebelum tadi ke pelaksanaan ya Pak. Pas ketika di tahapan persiapan itu, waktunya itu sebenarnya kapan Pak? Apakah sekarang itu sudah dimulaikah atau mungkin 2 tahun sebelum pemilu? Misalkan begini sahabat bawaslu, misalkan kalau pemilu kita andaikan jadi di tahun 2029, itu kan tahapan awal dimulai kan 2 tahun sebelumnya ya Pak, atau 20 bulan sebelumnya kan, kurang lebih pertengahan 2027. Di sini tahapan penataan dapil itu letaknya di mana Pak? Kalau berbicara tahapan, ini kan hari ini sebenarnya bukan tahapan penataan. Ya benar, tahapan sekarang. Kalau kita mengacu pada pemilu kemarin ya 2024, itu kan penataan dapil itu kan dilakukan sebelum partai politik mendaftar. Partai-partai politik melakukan pendaftaran sebagai peserta. Jadi sebelum partai politik ditetapkan sebagai peserta, KPU Kabupaten sudah membuat rancangan. Ya. Rancangan dapil yang kemudian dikirim ke KPU RI melalui KPU Provinsi, kemudian ditetapkan oleh RI. Jadi sebelum masa pendaftaran partai ya. Berarti itu kan kalau kemarin 2024 ini kan coblosan ya. Terus pendaftaran kan 2022 akhir ya. Batas pertengahan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, artinya jika masih menggunakan ketentuan yang lama, dimungkinkan itu ya, penetapan dapil ini nanti di tahun 2027. Dengan asumsi pemilu di 2029 kalau pemilu kalau diselenggarakan di 2029. Jadi seperti itu. Siap, oke. Saya lanjutkan ya. Tadi persiapan sudah, terus masuk ke pelaksanaan. Pelaksanaannya seperti apa? KPU Kabupaten membuat rancangan. Rancangan dapil yang terdiri dari satu kecamatan atau gabungan kecamatan. Kemudian rancangan itu dicermati ulang dan direkapitulasi. Nah, kemudian dikirim ke provinsi, ke RI ya, melalui provinsi, kemudian sama RI dicermati ulang. KPU Kabupaten ini dalam membuat rancangan sudah sesuai prosedur belum? Sudah sesuai ketentuan belum? Nah, kemudian selain itu KPU RI juga melakukan konsultasi dengan DPR RI. DPR RI Komisi 2 berarti. Dalam hal ini yang membidangi Komisi 2. Dikonsultasikan. Nah, setelah itu ditetapkan apakah rancangan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Kota bisa berubah
penetapannya yang dilakukan oleh KPU RI bisa merubah, bisa. Hmm. Sejauh rancangan yang dibuat oleh KPU kabupaten kota ini tidak sesuai dengan prosedur. Oke. Bisa dirubah. Prosedurnya tadi yang di peraturan KPU. Ya, peraturan 2022. KPU, keputusan KPU nomor 488 sama PKPU nomor 6. Nah, kalau sudah ditetapkan dapil dan alokasi kursinya, kemudian KPU secara berjenjang melakukan sosialisasi. Sosialisasi. Oke. Nah, oke, itu tahapan besarnya ya. Besarnya ya, Pak. Tahapan besarnya gambarannya seperti itu. Persiapan dan pelaksanaan. Tapi Gitu tadi sih. yang penting, Pak, pas ketika di pelaksanaan udah mulai pelaksanaan penetapan dapilnya ya, Pak. Yang mungkin ya kalau pertanyaannya masyarakat mungkin bodoh-bodohannya ya, Pak. Kenapa dapil itu nggak harus per kecamatan, Pak? Nggak harus per kecamatan ya. Nah, kan udah ada kecamatannya, Ya, gampang administrasinya kan bahasanya kan. Tapi kenapa nggak harus per kecamatan ya, Pak? sebenarnya bisa kalau dibikin. Tetapi banyak kecamatan misalnya di Kabupaten Cilacap yang tidak terpenuhi syaratnya. Syaratnya itu Syaratnya kan tadi ya, pertama kan gini, kita berbicara penetapan jumlah kursi dulu. Tadi kan oh ya, dipersiapkan kan penetapan jumlah kursi. kursi. Nah, jumlah kursi itu yang di DPRD kabupaten itu kan paling sedikit itu kan 50 itu ya. Paling sedikit 20, paling kursi, banyak 55. Nah, itu ada ketentuannya bagaimana suatu kabupaten kota ini mendapatkan alokasi kursi 20 sampai 55 itu ada ketentuannya berdasarkan jumlah penduduk di wilayah kabupaten atau kota tersebut. Udah baku itu, Pak ya? Ya udah baku. Nah, misalnya untuk kita ngomong di Kabupaten Cilacap ya, jumlah penduduk Kabupaten Cilacap pada pemilu 2024 kemarin ini kan menggunakan data agregat kependudukan tahun 2022 ya. Nah, itu jumlah penduduknya kan 1,9 juta sekian lah ya. Nah, kalau hari ini itu kan 2 juta sekian. Berdasarkan data agregat kependudukan tahun 2025 semester 2. Nah, ini ada ketentuan apabila jumlah penduduk dalam satu kabupaten atau kota itu di angka 1 sampai 3 juta, alokasi kursinya untuk DPRD kabupaten kota itu 50 juta. 50 kursi? Iya. Kalau di atas 3 juta itu 55 kursi. Nah, tadi kembali ke penduduk Kabupaten Cilacap. Ini kan tidak ada 2,7 ya. 2,07. 2,07 juta. Iya, 2.070.000 sekian lah per tahun 2025 kemarin. Termasuk anak-anak. Termasuk yang baru lahir. Ya, Pak? Yang belum punya hak. Yang baru lahir, yang jelas dia sudah didata, dimasukkan ke KK itu kan terinput ya. Nah, itu. 2.070.000. Nah, kalau kita melihat di peraturan KPU-nya yang udah baku itu, Pak ya, itu berada di angka 20 sampai 50 kursi itu. Nah, kita alokasinya kan 50 karena jumlah penduduknya itu kan lebih 2 juta ya. 2 juta ya. Di angka rentang 1 sampai 3 juta. Nah, kemudian menyambung ke pertanyaanmu gitu ya. Bisa enggak dapil itu per kecamatan? Oh iya. Dapil itu per kecamatan. Nah, sebelum ke sana ini kan gini. Ditetapkan dulu aja. Untuk menghitung apakah kecamatan itu bisa mendapatkan alokasi kursi itu ya. Bisa tidak? Nah, itu ada tahapannya. Tahapannya jumlah ditentukan dulu bilangan pembagi penduduknya. Oke, bilangan pembagi penduduk atau BPD ini istilah yang penting sahabat Bawaslu ya. BPBD ya. BPBD bilangan pembagi penduduk. Bukan BPBD yang bukan itu bencana. Nah, bagaimana cara menentukan atau menghitung BPBD? Nah, jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap ya itu dibagi jumlah alokasi kursi kabupaten aja. Oke. Nah, kan jumlah penduduknya kan ada 2.070.000 ya. Dibagi alokasi kursi tadi. Alokasi kursinya kan 50 ya, Pak. Berarti kan ketemunya angka di angka 40.488 ya. 40 ribuan lah ya. 40 ribuan itu jumlah BPBD-nya. Jumlah BPBD. Nah,
Maka kan dihitung apakah kecamatan tertentu jumlah penduduknya mencapai 40.000. Oke. Untuk menentukan alokasi kursinya kan jumlah penduduk dalam suatu kecamatan atau gabungan kecamatan dibagi BPBD. Iya. Kan ada kecamatan yang tidak sampai 40.000. Misalnya Kampung Laut itu tidak sampai. Atau nyampe tetapi alokasi minimum kursi dalam satu dapil tidak nyampe. Karena di satu dapil itu ya, satu dapil bisa dibentuk sebagai sebuah dapil. Minimal kursinya itu ada, maksimalnya juga ada. Minimal kursinya berapa? Minimal kursinya 3, maksimalnya 12. Dalam satu dapil. Dalam satu dapil. Nah, maka misalnya kalau di suatu kecamatan jumlah penduduknya hanya 100.000 itu ya. Katakanlah satu kecamatan jumlah penduduknya 100.000. Ya. Dibagi BPBD. Tadi 40.000. 40.000. Ketemunya kan 2 koma aja. 2 koma. Nggak nyentuh angka 3 sedangkan minimal satu dapil itu minimal harus 3 kursi. Jadi oleh karena itu tidak bisa. Hanya beberapa kecamatan yang bisa, misalnya Kesugihan. Ya, itu Kesugihan kan jumlah penduduknya sekitar 140.000. Dibagi 40.000 itu kan berarti 3 lebih. Ya. 3 lebih, 3 koma. Terus Kesugihan. Kesugihan juga bisa, selain Kesugihan Majenang. Majenang juga di angka 140.000 jumlah penduduknya. Dibagi 40.000 3 koma. Tetapi kecamatan yang lain tidak bisa. Kalau yang nggak bisa gabung dengan kecamatan lain. Digabung dengan kecamatan lain. Ya. Jadi memang ketentuannya itu kan ada boleh satu kecamatan menjadi satu dapil atau gabungan kecamatan. Selama memenuhi alokasi minimal 3 kursi dan maksimal 12 kursi. Itu kira-kira, makanya kan tidak bisa dilakukan per kecamatan. Ya. Karena banyak kecamatan yang tidak memenuhi syarat minimal alokasi kursi 3 dan maksimal 12. Maka harus digabung, kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Tadi kan juga udah disampaikan ya sahabat Bawaslu terkait ada rumusnya sahabat Bawaslu dalam menentukan jumlah alokasi kursi dan juga dengan jumlah penduduknya itu ada rumusnya dengan tadi BPBD, bilangan pembagi apa tadi Pak? Bilangan pembagi bilangan pembagi penduduk. Nah, kalau rumusnya atau metodenya gimana, Lai? Jadi kan berbicara metode ya, kita berbicara metode dari persiapan itu kan KPU Kabupaten itu kan menetapkan BPBD dulu, ya, seperti yang saya sampaikan. Menentukan BPBD itu jumlah penduduk di satu kabupaten dibagi jumlah alokasi kursi. Ya. Sekabupaten. Yang 2.070.000 misalnya. Ya. Kan tadi tahapannya kan pertama KPU menetapkan alokasi kursinya dulu. Nah, cara menetapkan alokasi kursi sekabupaten itu berdasarkan rentang jumlah penduduk. Karena rentang jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap di angka 1 sampai 3 juta, maka alokasi kursinya 50. Mentok, nggak bisa nambah. Nawar juga nggak boleh ya Pak ya? Nggak boleh, kecuali jumlah penduduknya di atas 3 juta. Kalau di atas 3 juta, alokasi kursi sekabupaten menjadi 55 aja. Kalau se-Indonesia kayaknya kayak Kabupaten Bogor kayaknya ya Pak. Jarang-jarang juga kayaknya jatuhkan. Ya jarang, memang agak jarang. Bogor memang agak padat ya. Nah itu kemudian setelah ditetapkan jumlah kursi sekabupaten, ditetapkan lagi BPBD-nya. Berdasarkan jumlah penduduk, ya jumlah penduduk dibagi alokasi kursi. Jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap kan 2.070.000 dibagi 50 ketemunya 40.000 sekian. Nah, kemudian menghitung perkiraan alokasi kursi di tiap kecamatan setelah ditetapkan BPBD-nya. Kan tadi sudah saya sampaikan hanya ada 2 kecamatan yang bisa menyentuh angka 3 berdasarkan ketentuan ya. Ketentuannya kan minimal 3 kursi dalam satu dapil, maksimal 12. Ya. Karena tidak memenuhi 3 kursi dalam satu dapil, maka harus ada penggabungan antar kecamatan. Nah, untuk gabungin kecamatan itu Pak, apakah misal Kroya dengan
mana ya? Cilacap Tengah itu bisa digabungin nggak, Pak? Misalnya penggabungan proyek dengan Cilacap. Ya, karena kan nggak mencapai atau yang misalkan yang ini yang susah mana ya, yang kurang ya. Misalkan daerah Cilacap Tengah dengan Kampung Laut misalkan kayak gitu bisa digabungin nggak, Pak? Prinsip penggabungan antara kecamatan itu kan harus ada prinsip integralitas ya. Oke. Jadi kalau berbicara Kroya dengan Cilacap Tengah itu nggak bisa. Saya langsung jawab tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Kroya itu kan berbatasan dengan Adipala. Nah, Adipala kemudian ke barat gitu ya, kalau kita melihat peta itu kan ada sebelah utaranya ada Pesugihan, terus ke sini lagi masuk Cilacap Tengah. Ya. Nah, maka karena ada batas wilayah ini ya, itu nggak bisa. Kroya dengan Cilacap Kota itu nggak bisa. Itu memang syaratnya begitu ya, Pak? Syaratnya harus satu kesatuan terintegrasi ya, di satu deret. Satu deret. Misalnya yang berbatasan langsung. yang berbatasan Pak? langsung. Oke. Yang berbatasan langsung. Itu yang diperbolehkan. Boleh. Nah, kemudian dihitung tuh jumlah penduduk gabungan antara kecamatan, ketemunya angka berapa? Misalnya ketemunya 250.000. 250.000, kemudian dibagi jumlah BPBD. Yang Di BPBD. Nah, ketemulah angka alokasi kursinya itu tadi, iya. Itu kira-kira metode hitungnya, Ja. Nah, itu metode hitungnya gimana, Pak? Ada rumusnya sendiri nggak sih? Ada, kalau soal itu ada. Misalnya gini, saya kasih contoh di satu dapil ya. Satu dapil itu gabungan 3 kecamatan. Misalnya ya, satu dapil gabungan 3 kecamatan. Sebutlah di dapil ini yang terdiri dari 3 kecamatan, jumlah penduduknya 250.000. Biasanya kan orang nggak bulat, Ja. 250.000 berapa gitu ya. Kan jarang-jarang lah jumlah penduduk ya, itu bulat. Ada belakangnya pasti, Pak. Belakangnya entah 11, entah 12, entah 15 gitu ya. Mesti orang bulat gitu ya. Nah, ketika dibagi dengan BPBD, biasanya kan akan menghasilkan angka pecahan. Ya. Misalnya 250.000 dibagi 40, BPBD-nya kan 40.488. Kan ketemunya kan berapa ya? 4 koma. Ada komanya pasti. Ada komanya. Mungkin bulat ya. Nah, ini angka pecahannya seperti apa? KPU apakah dibulatkan ke atas atau seperti apa? Tidak ada pembulatan, dihapuskan. Atau sebenarnya dibulatkan itu ke bawah. Ketentuan di PKPU. PKPU dan di keputusan KPU 48. Ada pembulatan angka. Bukan penghapusan pecahan. Misalkan tadi berapa? 3,2 ya jadi 3. Atau 3,8. 3,8 atau 3,99 kan sudah mendekati 4 ya. Tetap itu dihitungnya 3. Kalau logika matematika kan ke atas ya. Kalau logika matematika 3,99 ya berarti 4. Kalau ini tidak berlaku. Ini dihapuskan pecahannya. Nah, karena dihapuskan maka kan menghasilkan sisa penduduk tuh ya yang nggak terhitung ya, yang 0,99 itu tadi. Nah, ini kan akhirnya gini, di dapil 1 misalnya 3,99, dibulatkan menjadi 3, di dapil 2 4,8, dibulatkan menjadi 4, dijumlahkan dapil 1 sama 2 kan menjadi 7. Nah, dapil 3, 4, 5, dan 6 semuanya pecahan, misalnya semua pecahan, tapi pecahannya dihapuskan. Maka kan sama saja pembulatan ke bawah. Sehingga kalau dijumlahkan dapil 1 sampai dapil terakhir, angkanya menjadi tidak 50 bulat, Ja. Bisa menjadi 46, 47, 45, 48. Itu kan sangat mungkin. Nah, karena tidak bulat menjadi 50, maka sisa penduduk ini di ranking, Ja. Ada perankingan. Ada perankingan. Misalnya ya, kita contoh ada di Kabupaten Cilacap ada 8 dapil. Ya. Ada 8 dapil. 8 dapil setelah dihitung masing-masing dapil jumlah penduduknya dibagi BPBD itu ya, semuanya menghasilkan pecahan di masing-masing dapil. Nah, setelah dijumlahkan ternyata jumlahnya tidak bulat 50, 46 nih. 46. Nah, 46 ini kan berarti masih ada sisa 4 kursi yang belum teralokasikan di dapil mana nih. Ya. Nah, di masing-masing dapil
tadi juga ada sisa penduduk yang belum terhitung, terkonversi menjadi harga kursi. Maka di ranking berdasarkan sisa kursi. Kan tadi sisa kursinya 4 ya, berarti di ranking dari dapil 1 sampai dapil 8, ranking 1 sampai 4-nya di dapil mana saja nih. Nah, itu yang akan ditambahi alokasi kursinya. Itu kira-kira seperti itu gambarannya, Jak. Ya, nanti juga ada ini ya Pak ya, biasanya bentuknya tabel ya Pak? Ya, bentuknya tabel. Merumuskan apa tadi pecahan-pecahan itu termasuk ada trainingan juga ya Pak? Oke. Baik sahabat Bawaslu, tadi kayak ruwet nggak Pak sebenarnya ya Pak? Iya, memang harus teliti karena ini berbicara angka ya. Kita kan prinsipnya angka jangan sampai kemudian satu orang kan mempunyai hak satu suara jangan sampai terlewat, itu karena berpengaruh terhadap penghitungan nanti yang dilakukan oleh KPU. Iya, siap. Nah, tadi sebenarnya kan memang ruwet dan ada rumusnya, jangan sampai keliru juga. Nah, sebenarnya prinsipnya itu apa sih Pak? Ada prinsip-prinsipnya nggak? Ya, di PKPU itu? KPU itu dalam membuat rancangan atau KPU RI dalam menetapkan dapil dan alokasi kursi itu ada prinsip. Kalau di PKPU 6 itu kan prinsipnya ada 6 prinsip pokok ya, ada 6 prinsip. Kemudian dijabarkan dalam keputusan KPU menjadi 7. Tapi sebenarnya secara esensi 6 prinsip lah. Pertama ada prinsip kesetaraan nilai suara, kedua ada prinsip ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional atau proporsional itu ya, kemudian integralitas wilayah tadi yang seperti Jaa sampaikan, bisa nggak Keroya digabung dengan Cilacap Tengah atau Cilacap Utara. Nah itu kan kaitannya dengan integralitas, artinya ini jangan sampai dilanggar. Terus keempat ada cakupan wilayah yang sama, terus ada prinsip kohesivitas dan ada prinsip kesinambungan. 6 prinsip itu yang harus dipedoman. Masing-masing punya penjabaran. Itu prinsip yang harus dipedomani oleh KPU kabupaten dalam membuat rancangan. Siap. Tapi pada intinya nggak boleh lewat atas, ya Pak. Ya. Terus kemudian juga, nah cakupan wilayah sama itu gimana Pak? Apa maksudnya definisi atau gampangnya gimana lah Pak? Cakupan wilayah yang sama itu Pak? Mungkin kita mulai dari yang satu-satu dulu ya. Oh satu-satu jelasin. Ya, dari awal itu kan yang prinsip yang pertama itu kan berbicara dengan kesetaraan nilai. Kesetaraan nilai itu kan pembagian kursi di dapil ini kan dianggap setara apabila BBPD dapil itu ya masih dalam kisaran atau kurang lebih di angka 10% dari BBPD kabupaten kota. Nah, jadi di dapil tersebut juga perlu ditetapkan dulu BBPD dapilnya berapa. Ya. BBPD dapil ya. Nah, misalnya di dapil 1 gitu ya. Di dapil 1 BBPD dapilnya berapa? Angkanya berapa? Nah, cara menghitungnya seperti apa? Menghitung BBPD dapil. Nah, cara menghitung BBPD dapil ini jumlah penduduk di satu dapil tersebut itu ya. Jumlah penduduknya misalnya 200 ribu. Itu dibagi alokasi kursinya. Alokasi kursi di dapil. Tadi misalnya di dapil tersebut alokasinya 6 atau 4 lah ya. 4 kursi. Nah, jumlah penduduknya 250 ribu. Ini 250 ribu dibagi alokasi kursi. Nah, kemudian ditentukan persentasenya. BBPD dapil ini hasilnya, misalnya kan tadi 250 ribu dibagi 4. Kan ketemunya kan 40 ribu sekian ya. 40 ribu sekian. Nah, kemudian itu dibagi BBPD kabupaten kali 100%. Nah, ketemunya persentasenya berapa? Apakah di angka 90% atau di atas 100%? Pokoknya rentangnya itu yang tidak diperbolehkan. Dalam prinsip kesetaraan nilai suara itu ada prinsip under itu maksudnya tidak boleh, dan over itu juga tidak boleh melebihi. Under itu tidak boleh kurang dari 90%, overnya itu tidak boleh lebih dari 110%. Gitu ya. Kalau yang melebihi atau
di atas atau di bawahnya gimana itu, Pak? Kalau misalnya melebihi ya, ternyata Misalkan. kesetaraan nilai suaranya setelah dihitung melebihi over itu ya, melebihi 110%. Ya harus 112. dipecah, mau nggak mau harus dipecah. Itu menandakan Over. berarti nggak setara nilai Iya. atau nilai sama rataan dapilnya ya, Pak? Iya, tidak ada kesetaraan. Nah, itu berarti kan KPU melanggar prinsip ini. Oke. Maka kan ini nggak boleh dilakukan gitu ya. Maka harus dipecah wilayah kecamatannya gitu ya. Nah, bagaimana ini dianggap semakin setara apabila under overnya presentasinya setelah dihitung semakin dia mendekati di angka 100% itu ya. Misalnya 99% itu kan mendekati 100%. Itu dianggap mendekati kesetaraan atau 100 ideal atau 101%. Itu dalam meskipun melebihi. Nah, semakin tinggi mendekati 110 atau semakin ke bawah mendekati 90 itu semakin berpotensi tidak setara nilainya aja. Dia harus dipecah kalau makin tinggi, kalau di bawah 90 dia harus gabung dengan yang lain. Iya. Tambahan. Tapi kalau ya prinsipnya yang penting presentasinya 90 dan 110. Minimal 90, maksimal 110%. Itu yang ketaatan pada prinsip ketaatan nilai suara ya. Terus yang kedua, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Maksudnya proporsional gini kan, tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap dapil alokasi kursinya itu minimal 3 dan maksimal 12. Jadi setiap dapil interval alokasi kursinya itu tidak boleh kurang dari 3 dan tidak boleh lebih dari 12. Karena berdasarkan jumlah penduduknya 2.050.000 sekian. Itu berada di bakunya di PKPU dapat 50 kursi gitu ya? Ya, enggak, kalau itu kan beda lagi. Beda ya, artinya kan minimal alokasi kursi di suatu dapil dimanapun kabupatennya, DPRD kabupatennya tetap minimal itu 3, maksimal 12. Oh, itu hampir semuanya Pak ya? Hampir semua, bukan hampir semuanya, tapi semuanya harus di interval 3 sampai 12. Tetapi kan apakah boleh di dapil 1 alokasinya 3, terus di dapil yang lainnya alokasinya ternyata 11. Apakah itu proporsional? Bagi kami enggak. Karena kan ada jarak 3 ke 11 itu kan jomplang ya, Jaya. Iya, jauh banget. Nah, disebut proporsional apabila misalnya di dapil 1 alokasi kursinya misalnya 20 lah ya, sebutlah sekabupaten 20. Ada 4 dapil. Kalau kemudian masing-masing dapil ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, itu kan angkanya setiap dapil tidak terlalu jauh, itu disebut proporsional. Alokasi kursinya pada setiap dapil ya. Oke. Itu. Terus yang kemudian integralitas wilayah. Tadi yang disebutkan ya, bahwa apakah boleh kecamatan di Kabupaten Cilacap, misalnya Kecamatan Kroya atau Kecamatan Nusa Bungu, digabung dapilnya dengan Kecamatan Cilacap Utara atau Cilacap Tengah atau digabung dengan Jeruk Legi. Itu nggak bisa aja. Karena prinsip integralitas wilayah ini kan dia harus berbatasan secara langsung. Ya. Harus berbatasan secara langsung. Nah, maka kan dalam penyusunan rancangan dapil yang dilakukan oleh KPU ini kan makanya kan KPU RI selain meminta data agregat kependudukan ya DAK2 juga meminta data peta wilayah. Itu Dagri juga Pak ya? Dukcapil juga ya Pak? Kalau peta wilayah geospasial ke siapa ya? Saya geospasial. Pokoknya peta wilayah juga lah ya, maksudnya kecamatan A dengan kecamatan B ini berbatasan langsung atau tidak. Jangan sampai antar kecamatan ini di tengah-tengahnya ada kecamatan lain. Itu yang nggak boleh. Nah, di sini ada contohnya ya. Nanti ada contohnya. Ini ada contohnya mengenai gabungan antar kecamatan ya yang tidak dibolehkan atau melanggar prinsip integralitas wilayah. Itu kira-kira. Terus yang selanjutnya cakupan wilayah yang sama. Nah, khusus untuk cakupan wilayah yang sama kan sederhananya gini. Selain dapil DPRD kabupaten kota kan ada dapil DPRD tingkat provinsi ya untuk pemilihan calon anggota DPRD tingkat provinsi. Nah, itu
yang tidak boleh itu apabila dapil itu menjadi dapil provinsi tapi di kabupaten dipecah aja. Gimana maksudnya, Pak? Contohnya gini, ternyata provinsi dalam menentukan dapil DPRD provinsi itu ya Hmm. tidak satu kabupaten, Oh, ya, 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 oke. dipecah. Karena kan provinsi kan beda dengan Ya, kabupaten. misalnya di Kabupaten Cilacap jumlah penduduknya peningkatannya eksponensial ya, tinggi. Ternyata setelah dihitung melebihi 12. Misalnya Cilacap sama kemarin kan Cilacap sama Banyumas ya. Setelah dihitung ulang Cilacap sama Banyumas ternyata melebihi. Melebihi alokasi kursi 12. Maka kan harus dipecah tuh. Setelah dipecah ternyata juga tidak proporsional. Maka bagian di kabupaten ini kan harus dipecah menjadi dapil sendiri ya. Misalnya Cilacap bagian barat itu ya, bagian barat sana dapil 1 DPRD provinsi. Nah, Cilacap bagian timur dapil 2 DPRD provinsi. Nah, contoh lah ya, di dapil 1 DPRD provinsi itu wilayahnya meliputi kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C, dan kecamatan D. Ada 4 kecamatan misalnya di dapil 1 DPRD provinsi. Terus dapil 2-nya DPRD provinsi, kecamatan E, kecamatan F, kecamatan G, dan kecamatan H. Masing-masing 4 kecamatan. Nah, kemudian yang tidak diperbolehkan oleh KPU Kabupaten Kota dalam membuat rancangan dapil antara kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C, dan kecamatan D itu tidak boleh digabung dengan kecamatan E, F, G, H yang ada di dapil 2 untuk DPRD provinsi. Paham nggak kira-kira maksudnya? Misalnya dapil 1 DPRD provinsi nih, ya kan meliputi kecamatannya. Contoh lah ya, kita misalnya mencontohkan untuk wilayah Kabupaten Cilacap, Kecamatan Nusawungu, Kecamatan Binangun, Kecamatan Troya, Kecamatan Adipala, Kecamatan Maos, Sampang, dan Kesugian. Itu menjadi dapil 1 DPRD provinsi. Ya. Nah, kemudian dapil 2-nya meliputi Cilacap Kota, ditambah Kawunganten, Jeruglegi, Bantarsari, terus ke barat itu ya. Nah, itu dapil 2 DPRD provinsi. Tapi untuk penetapan rancangan dapil di DPRD kabupaten yang meliputi dapil 1 DPRD kabupaten provinsi itu tidak boleh digabung dengan dapil 2. Misalnya kan tadi Nusawungu kan masuk dapil 1 walaupun berdekatan juga, Pak. Walaupun berdekatan. Misal tadi kan Sugian ya. Sugian dengan Maos. Sugian Maos kan Sugian Maos 1 ya. Sugian dengan Cilacap Kota misalkan kan. Sugian dengan Cilacap Kota itu nggak boleh karena Kesugian itu masuk dapil 1 provinsi. Nah, sementara Cilacap Cilkot itu masuk dapil 2 provinsi. Iya, itu nggak boleh. Jadi gabungan kecamatan yang ada di dapil provinsi itu nggak boleh dipecah, di-split menjadi dapil di DPRD kabupaten dengan dapil yang berbeda di tingkat provinsi. Itu maksudnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman sahabat Bawaslu melihat tabel ini kan akan menjadi lebih enak ya dalam memahami itu ya. Intinya dapil di DPRD provinsi itu tidak boleh dipecah. Dapil yang berbeda itu tidak boleh dipecah, kecamatannya digabung menjadi dapil DPRD kabupaten. Kayaknya kalau di Kabupaten Cilacap itu enggak terjadi. Itu untuk cakupan wilayah yang sama. Yang selanjutnya itu kan ada prinsip yang kaitannya dengan kohesivitas. Nah, kohesivitas ini berkaitan dengan prinsip kaitannya dengan faktor sejarah, faktor budaya, faktor sosial, terus adat istiadat dan kelompok minoritas di wilayah tersebut. Itu yang harus menjadi perhatian oleh KPU dalam membuat rancangan dapil. Artinya kan gini, jangan sampai budaya, kan sangat mungkin ya di suatu kabupaten itu ada 2 budaya yang berbeda. Cilacap sendiri contohnya. Nah, Cilacap contohnya. Jawa. Di Cilacap misalnya kan ada budaya
dari sisi bahasa saja lah ya, dari sisi Mhm. kita mengambil bahasa itu kan bagian dari budaya ya. Iya. Misalnya di bagian Cilacap Barat gitu ya, kan ada masyarakat yang menggunakan bahasa Sunda gitu ya. Bukan bermaksud mendiskreditkan, tetapi memang ini sebuah fakta, adanya perbedaan yang harus kita, rawat gitu ya. Bukan mendiskreditkan, tapi kita rawat, terus kita jaga, perbedaan ini agar menjadi satu kesatuan, kan seperti itu. Tapi Mhm. fakta perbedaan ini jangan sampai kemudian digabungkan dengan budaya yang berbeda. Itu yang harus diperhatikan oleh KPU. Misalnya, eee, kebiasaan masyarakat di Kabupaten Cilacap kan ada yang, mempunyai tradisi sebagai masyarakat nelayan gitu ya. Misalnya Mhm. contoh Kampung Laut, Melaut. Kecamatan Kampung Laut kan hampir mayoritas masyarakatnya nelayan ya, dominannya kan nelayan gitu ya. Ada yang karena dia berada di pinggiran Pesisir laut laut, gitu ya. ada yang gunung Ada gitu yang ya. gunung misalnya apakah kemudian, Kampung Laut misalnya kalau digabungkan dengan Karangpucung atau Gandrung Karangpucung lah ya, Karangpucung ini kan dia tidak punya budaya laut itu, Mmm. apakah nyambung gitu? Ini kan yang menjadi pertanyaan karena kan Karangpucung masyarakatnya masyarakat, perbukitan, agak sedikit gunung gitu ya dan tidak punya tradisi nelayan. Kalau Kampung Laut dengan Kawunganten ini masih nyambung karena Kampung Laut historisnya juga dia pecahan dari pemekaran dari wilayah Kecamatan Kawunganten, tapi dengan Karangpucung ini bagaimana gitu ya? Mungkin biar ini juga ya, Pak, biar, apa ya, wakil yang nanti jadi itu dia punya misi, punya visi yang jelas gitu Pak, untuk memperjuangkan dengan konstituennya ya Pak. Kalau Iya, misalkan saya jadi wakil nih, wakil DPRD misalkan, sementara konstituen saya dipilih sama masyarakat pesisir sama gunung. Nah, saya kan mau memperjuangkan yang mana kan agak mungkin bingung ya Pak, ataupun bukan bingung ya, apa kayak nggak fokus lah bahasanya begitu ya Pak. ya, Mungkin begitu juga kali ya itu Pak, salah sa tujuannya lah Pak. ya itu salah satu isu Mungkin. yang muncul di permukaan kenapa dapil itu perlu dilakukan penataan Ya. ulang. Salah satu faktornya adalah mengenai, terpilihnya anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang belum merata di banyak kecamatan. Ada satu kecamatan misalnya ya, di satu wilayah, satu kecamatan dewan yang di satu kecamatan punya dewan 5, tapi ada kecamatan yang nggak punya anggota dewan sama sekali. Oh iya benar. Contohnya Kampung Lain nggak punya anggota dewan sama sekali, Ya. Jadi itu. kan kepentingan masyarakat nelayan ini kan Ya kurang mungkin terwadahi mungkin ya Pak ya, sebenarnya terfasilitasi. itu kan, kalau saya membaca itu logika sangat politis ya. Ya, Sebenarnya ketika seseorang sudah terpilih menjadi anggota dewan, dia kan tidak hanya mewakili kepentingan dapil ya, harusnya, tetapi mewakili seluruh masyarakat masyarakat. Kabupaten Cilacap. Sesuai dengan komisinya, apakah dia komisi kesehatan, komisi A, komisi B, kan sesuai dengan komisinya. Cuman kan Prakteknya prakteknya di lapangan, ya aku memprioritaskan dapilku dulu kan gitu ya ya. Anggota dewan yang terpilih gitu ya atau untuk daerah iya, dekat tempat tinggal itu yang biasanya ya kan. harusnya gitu. Nah, maka kan isu ini kemudian, bergulir biar ada pemerataan dewan yang terpilih di Ya, banyak kecamatan. Nah, itu prinsip kohesivitas yang kohesivitas harus tadi. diperhatikan ya, faktor budaya, adat istiadat, sosial masyarakat dan lain sebagainya, kelompok minoritas dan lain sebagainya itu kan. Terus yang selanjutnya ada prinsip kesinambungan. Ini penting ja, prinsip kesinambungan ya. Dalam penyusunan dapil itu dilakukan memperhatikan dapil yang sudah ada pada pemilu sebelumnya. Mhm. Jadi KPU Kabupaten Cilacap secara khususnya dalam membuat rancangan dapil ini mestinya memperhatikan dapil yang ada pada pemilu sebelumnya. Mhm. Nah, kita berbicara sejarah pemilu di Kabupaten Cilacap, Oke. khususnya pemilu DPRD ya, tingkat kabupaten. Dari pemilu 99, pemilu DPRD tahun 99, 2004, 2009, 2014, 2019 sampai 2024. Jumlah dapil di Kabupaten Cilacap dari dulu dari 99 sampai kemarin yang 2024 itu jumlahnya tetap 6. Enggak pernah 7, enggak pernah 5, enggak pernah lebih dari 6 atau enggak pernah kurang dari 6.
Jumlahnya tetap 6. Sementara jumlah penduduk terus bertambah pasti toh. Ya, tetapi jumlahnya 6. Jumlah jumlah Dapil. dapilnya ya Pak ya. Kalau kursinya tetap ya. Kursinya Karena kan tetap. Hanya saja memang yang berbeda apa dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Penomoran dapilnya aja. Kalau dulu itu ya, sebelum 2014, penomoran dapil ini kan dapil 1 itu dimulai dari timur. Misalnya dari pemilu 99 sampai 2024 kemarin, wilayah kecamatan Adipala, Kroya, Nusawungu, sama Binangun, 4 kecamatan ini tetap menjadi satu dapil dari dulu. Tidak pernah terpisah. Nah, hanya saja penomorannya kemarin di pemilu 2024, wilayah 4 kecamatan ini menjadi dapil 5. Kalau dulunya dapil 1. Berarti nggak ada aturan penomoran itu Pak? Kalau sekarang ada. Oh sekarang ada, baru di PKPU 6. Oh itu ya. Untuk penomoran dapil ini kan mengikuti arah jarum jam. Oh aturannya. Dimulai dari ke kanan ke kiri. Dimulai dari wilayah kota administratif menjadi dapil 1. Kota administratif beda, ibu kotanya. Ya, misalnya kecamatan wilayah kota lah ya, Kotip lah ya. Okay. Ini kan dapil 1, terus dapil nomor 2 ini kemana? Nah, dia mengikuti arah jarum jam kan, Kampung Nganten, Bantarsari, Kampung Laut, dia Gandrumangu gitu ya. Nah, itu dapil 2, dapil 3 ke barat lagi, Sidareja, Kedungreja itu ya, Cipari, Patimuan. 4, Majenang, Daya Luhur, Cimanggu, Panareja itu ya. Terus 5 kemarin sini Kroya, Nusawungu, Binangun, Adipala. Terus 6 Sugian, Maus, Sampang, Jeruk Legi. Berarti buat nomor aja nggak boleh asal ya Pak? Nggak boleh. Nah kalau dulu penomorannya kan dari timur. Dari timur. Tapi wilayah kecamatan yang menjadi basis dapil itu sama dari dulu. Cuma nomornya tak yang beda. Nah, kita mengacu pada keputusan KPU nomor 488 tahun 2022, ini ada prinsip kesinambungan yang menyatakan bahwa dalam penyusunan dapil ini ya dilakukan dengan cara memperhatikan dapil yang sudah ada pada pemilu sebelumnya. Nah, di keputusan 488 juga ini mengamanatkan agar penyusunan dapil ini mempertahankan jumlah dapil dan komposisi kecamatan yang sudah ada, yang sudah berjalan dulunya, terkecuali itu ya ada penambahan jumlah penduduk dalam suatu dapil ini kan mengakibatkan alokasi kursinya menyentuh ambang batas maksimal. Ya, Pak ya. Nah, tetapi kalau mendasari prinsip kesinambungan itu kan memang diimbau agar KPU kabupaten kota itu tidak membuat rancangan baru. Nah, maka di situ tertulis dengan jelas yang berbunyi maka perubahan terhadap dapil diusahakan dilakukan seminimal mungkin. Artinya sebaiknya tidak dilakukan perubahan dapil ya. Perubahan dapil. Nah, terkait prinsip kesinambungan itu sebenarnya bisa tidak dilakukan apabila ini ada syaratnya beberapa hal, ada pengecualian tidak dapat diterapkan apabila ya pertama terjadi perubahan jumlah penduduk yang mengakibatnya tidak terpenuhinya interval alokasi kursi 3-12, minimal 3, maksimal 12. Dalam satu dapil. Kita contoh lah ya. Contoh misalnya kemarin pada pemilu 2024 ya. 2024 ini kan alokasi kursi tertinggi itu kan berada di dapil 4 ya. Dapil 4 itu mana Pak? Dapil 4 itu kan meliputi Daya Luhur, daerah barat ya. Majenang, Wanareja, Cimanggu. Nah, 4 kecamatan ini kan alokasi kursinya kemarin pada pemilu 2024 ini kan 10 kursi. Nah, banyak berarti. Banyak. Nah, ini kan mendekati ke angka 12. Ya. Nah, apakah mungkin ketika wilayah kecamatannya tetap alokasi kursinya bisa melebihi 12? Sangat mungkin.
Sangat mungkin. Karena itu berkaitan dengan jumlah penduduk. Penambahan. Jika penduduknya di wilayah 4 kecamatan ini tadi, peningkatannya eksponensial ya, tinggi banget. Yang akhirnya setelah dihitung ulang, tidak lagi 10, tapi 13 misalnya. Maka mau nggak mau prinsip kesinambungan tadi, 4 kecamatan ini harus Itu malah justru harus ya, Pak? harus itu, karena melanggar syarat prinsip pokok. sih bahasanya, Bukan Pak. prinsip, syarat pokok. Syarat pokok ya? Ya ketentuan pokok lah ya, ketentuan pokok. Oke, interval itu syarat pokok. Yang penting tidak melebihi 12. Nah, tetapi kalau kita menghitung ulang ya 4 kecamatan ini ya, Cimanggu, Majenang, Wanareja, Daya Luhur, berdasarkan data agregat kependudukan tahun 2025 semester 2 kemarin, setelah dihitung itu tetap angkanya tidak lebih dari 10 kursi kok, tetap 10. Artinya dia masih bisa sah menjadi satu dapil. Masih masuk dalam syarat ya, Pak? Ya, masih dalam syarat prinsip kesinambungan tadi, tidak melanggar. Cuman kan kalau bahas di prinsip apa tadi proporsional ya, Pak. Proporsional. Mungkin kurang proporsional, kurang ideal ya, Pak, untuk daerah dapil-dapil yang dengan dapil-dapil yang lainnya, karena ada yang mungkin satu dapil itu cuma 3, ada cuma 4. Nah, maka kan perlu dihitung, maksudnya dapil lain apakah angkanya ini tidak terpaut jauh. Selama angka alokasi kursinya antar dapil tidak terpaut jauh, itu tidak menjadi soal. Misalnya di dapil 4, 10, dapil 3, nanti 8 itu kan masih tidak terpaut jauh. Tapi kalau angkanya 11 sama 3 ini kan pautannya terlalu jauh. Tapi isunya kayaknya Cilacap buat pemilu legislatif DPRD kabupaten nggak berubah ya, Pak, dapilnya ya, Pak? Ada isunya yang seperti itu, masyarakat atau di sebenarnya kan tadi kaitan isu ya, Cak. Itu tidak hanya menjadi perbincangan oleh elit politik ya, atau tokoh partai. Harusnya semua masyarakat, konstituen kan? Saya kemudian ya semua bahkan ketika saya melakukan agenda konsolidasi demokrasi ya yang menjadi program Bawaslu itu kan kita kan diminta untuk menggali isu di masyarakat gitu ya, terkait salah satunya adalah kepemiluan, tentang demokrasi. Nah, salah satunya ketika saya berdiskusi tentang dapil, ada beberapa masyarakat yang dia notabene bukan pengurus partai, bukan anggota partai, mendengar isu itu, wacana perombakan dapil. Artinya kan isu ini ternyata sudah bergulir gitu, meskipun mungkin belum cukup masif gitu ya, belum cukup masif di masyarakat menjadi sebuah obrolan gitu ya. Tetapi ada beberapa masyarakat yang dia bukan pemangku kepentingan, bukan stakeholder, bukan pengambil kebijakan, masyarakat biasa itu, petani sudah mendengar, ya mungkin dia punya privilege khusus atau apa sehingga mendapatkan informasi, saya tidak tahu ya, atau mungkin dia aktif di media itu ya, mencari-cari informasi juga bisa saja gitu ya. Tapi bagus bukannya, Pak? Ya itu bagi saya hal yang positif, artinya bahwa dari manapun sumber yang dia dapat, artinya kan dia menggali potensi isu yang akan yang berembus ya, yang berembus di permukaan. Itu kira-kira seperti ya. Toh juga isu ini kan sebenarnya baik juga untuk masyarakat, untuk konstituen, untuk ya semua apa stakeholder, saya rasa bagus ya, Pak, asal dengan dibekali dengan pemahaman dan literasi yang memang paham ya, Pak, sesuatu juga ya, Pak. Makanya Bawaslu podcast ini juga dalam rangka untuk mencerdaskan begitu bahasanya, atau memberikan sedikit literasi kepada sahabat Bawaslu semua terkait dengan kajian penerapan dapil, gitu nggak, Pak? Ya, karena tadi kaitannya dengan apa yang tadi kamu sampaikan, masyarakat, ada beberapa masyarakat yang mengetahui akan adanya rancangan perombakan dapil, tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak tahu kok bisa ya, misalnya cara menghitungnya gimana sih, kok di dapil 1 ini alokasi kursinya 10 kok itu didasarkan pada apa? Nah, itu kan tadi sudah saya uraikan ya dari awal sampai akhir gitu ya. Perlu ini lagi nggak, Pak? Dijelaskan lagi, Pak, boleh contoh prakteknya, Pak? Contoh prakteknya ya, ini kita ada tabel ya di sini ya, mengenai perbandingan dapil pada pemilu 2024 dengan rancangan dapil
kalau seandainya pemilu dilaksanakan di 2029. Ya. Nah, ini di tabel sini ini ya. Ini kan ada tabel ya, Jaya. Ya. Tabel perbandingan. Nah, di sebelah kiri itu ya, sebelah kiri atau kalau dari yang menonton video ini kan berada di sebelah kanan Ada, lah ya. aman, Kalau Pak. dari saya ini kan di sebelah kiri gitu ya. Di sebelah kiri ini kan ada 6 dapil. 6 dapil ini kan pemilu 2024 kemarin ya. Dapil pada pemilu DPRD Kabupaten Cilacap di tahun 2024 kemarin. Nah, dapil 1 itu kan meliputi Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara. Alokasi kursinya 7 dan seterusnya. Ini ada Cilacap 2, Cilacap 3, Cilacap 4, Cilacap 5, dan Cilacap 6. Ini Cilacap 1 sampai 6 maksudnya adalah dapil 1, dapil 2 itu ya. Hanya penamaannya kan secara ketentuan menggunakan kata Cilacap 1, itu dapil 1 berarti. Nah, ini wilayah kecamatannya. Di sini kan memang ada tuh di yang kemarin ya, di Cilacap 1 alokasi kursinya kan 7, terus di Cilacap 4 atau dapil 4 alokasi kursinya 10. Ini kan ada selisih 3 ya, Jaya, 7 ke 10 Ya. Selisih 3 itu ya. Nah, kemudian di rancangan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Cilacap ini kan menjadi 8. Dapil 1 itu meliputi wilayah kecamatan sama, dapil 2 itu ada Kampung Laut, Bantarsari, Gandrung Mangu, dan Kawunganten. Alokasi kursinya 7. Cilacap 3 ini meliputi Sidareja, Patimuan, Kedungreja. Wilayah dapilnya. Nah, alokasi kursinya ini 5 di tabel ini. Terus kemudian Cilacap 4 meliputi Majenang, Daya Luhur, Wanareja. Nah, ini saya bilang Cilacap 4 ini kan tadinya ada Kecamatan Cimanggu gabung ke sini, kemudian digeser lah ya, dari 4 berubah dari 4 kecamatan menjadi 3. Nah, alokasi kursinya menjadi 8. Tadinya 10 menjadi 8. Kemudian ada Cilacap 5. Ini ada Parangpucung, Cipari, Cimanggu. Nah, Cilacap 5 ini memang dapil baru ya, artinya Cimanggu ini diambil dari dapil gabungan Majenang, terus Parangpucung diambil dari dapil yang sebelumnya berada di dapil 2 itu ya, terus Cipari diambil tadinya dari dapil 3. Terus ada Cilacap 6 atau dapil 6. Ini meliputi Kecamatan Jeruk Legi dan Kesugian. Nah, tadinya kan Jeruk Legi sama Kesugian ini ditambah Maos sama Sampang. Terus Maos sama Sampang dipecah masuk pada dapil 8 ini Maos, Sampang, Adipala. Terus dapil 7-nya Kroya, Binangun, Nusa Wungu. Kroya, Binangun, Nusa Wungu tadinya dapil 5 bersama Adipala. Terus Adipala masuk gabungan di dapil 8 yang meliputi Maos, Sampang, Adipala. Nah, alokasi kursinya 5. Nah, mendasari alokasi kursi ini kan selisihnya juga 3. Di Cilacap 8 misalnya ya, dapil 8 itu alokasi, atau Cilacap 3 ya, alokasi kursinya kan 5. Terus di Cilacap 4 alokasi kursinya 8. Itu kan selisihnya nggak terlalu jauh lah ya. 3 lah ya, nggak terlalu jauh. Terus kemudian ini yang uniknya gini, di dapil 1 wilayah kecamatannya kan tetap aja. Pada pemilu 2024 ini kan kecamatannya tetap, terus rancangan yang dibuat oleh KPU juga tetap. Tapi alokasi kursinya berubah aja. Wah. Ya kan? Iya sih. Alokasi kursinya berubah. Dulu kemarin pada pemilu 2024 dengan wilayah kecamatan yang sama, terus setelah dirancang ulang ternyata alokasi kursinya dari 7 menjadi 6 di dapil 1. Nah, di tabel ini kan ada tuh ya, dari 6 menjadi 7. Itu kenapa? Karena ada laju pertumbuhan penduduk yang berbeda antara kecamatan di wilayah Cilacap 1, dapil 1 dibandingkan dengan kecamatan dapil lain gitu. Artinya kan itu semua harus dihitung gitu. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kalau saya mau mereview ini di tabel berikutnya di sini nih. Ya. Ini ada tabel yang dibuat oleh KPU berkaitan dengan rancangan KPU Cilacap terkait dapil DPRD Kabupaten Cilacap. Nah, ini didasarkan pada jumlah penduduk. Contoh ya, saya ambil contoh di dapil 1 ini. Di dapil 1 meliputi kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, dan Cilacap Utara. Jumlah penduduknya mendasarkan DAK 2
tahun 2025 semester kedua ini jumlah penduduk 3 kecamatan ini 261.645. Itu jumlah penduduknya. Nah, terus kan tadi alurnya kan harus ditentukan dulu tuh BPBD-nya. BPBD-nya kan 41.408. Nah, 41.408 ini muncul angka ini dari mana sumbernya? Nah, di bagian jumlah penduduk ini kan jumlah total penduduk kan ada tuh 2.070.417. Iya, 2.070.417 ini dibagi jumlah kursi yang bawahnya itu 50 kursi. Nah, dibagi 50 kursi ketemunya 41.408. Itu sebagai bilangan pembagi penduduk atau BPBD. Nah, itu BPBD-nya. Terus alokasi kursi di dapil 1, kita kembali ke dapil 1. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini kan ada rumusnya. Alokasi kursi ya. Dalam menentukan alokasi kursi pada setiap dapil, contohnya di dapil 1, itu kan rumusnya adalah jumlah penduduk di dapil tersebut ya, di dapil 1 261.000 sekian ini tadi dibagi BPBD kabupaten. 41.000. Ya, 261.000 ini ya, 645 dibagi 41.408 kan ketemunya 6,32 aja. Ketemunya 6,32. Hanya saja kan tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika ada angka pecahan itu dihapuskan. Ya. Maka alokasi kursinya menjadi 6. Nah, tetapi kan ada 0,32-nya ini berdasarkan sisa penduduk. Nah, ini didapatkan dari alokasi kursi 6 ini dikali BPBD, ketemunya sisanya dikurangi BPBD ini sisanya 13.194. Nah, begitupun di dapil yang lain, misalnya di dapil 8, dapil paling akhir ini ya, yang meliputi wilayah Maos, Sampang, Adipala, jumlah penduduknya 195.620. Nah, setelah dihitung alokasi kursinya, tahap pertama ini jumlah penduduknya 195.000 dibagi 41.000 ini ketemunya kan 4,72. Nah, pecahannya dihapuskan menjadi 4. Ya. Pecahan dihapuskan. Nah, dia mempunyai sisa penduduk yang belum terhitung sejumlah 29.986. Nah, terus kemudian di ranking tuh, ternyata di dapil 8 ini ranking kedua. Oh iya, rankingnya berarti itu. Ya, jadi dapil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sisa penduduknya ini masing-masing di ranking. Ranking 1 sampai 8 berapa? Nah, kursi yang sudah teralokasikan di sini kan baru ada 46. Belum 50. Belum 50, masih ada 4 kursi yang belum teralokasikan. Nah, diambillah ranking tertinggi 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini berdasarkan data ini ranking tertingginya itu di dapil 7 yang meliputi wilayah Kroya, Binangun, Nusa Wungu, terus dapil 8 Maos, Sampang, Adipala, ini ranking 2. Maka dan ranking 3-nya ada di dapil 4 dan ranking 4-nya ada di dapil 6. Nah, 4 dapil ini yang ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan ranking 4 sisa penduduknya mendapat tambahan alokasi kursi masing-masing 1. Sehingga kalau dijumlahkan itu ya, di dapil 1 alokasi kursinya 6. Tadi menjawab tadi di pemilu kemarin kan jumlah dapil 1 kota ini kan 7 kok sekarang menjadi 6. Yaitu tadi karena rankingan itu ya, Pak? Bukan, penduduknya aja. Kan didasarkan pada jumlah penduduk. Yang tidak hanya dilihat di Kabupaten Cilacap, di wilayah kota administrasi, tetapi kecamatan yang lain. Ternyata dapil 1 tidak berbanding lurus peningkatannya dengan wilayah kecamatan lain. Sehingga
dia yang dapil 1 tadinya 7 berkurang atau menurun menjadi 6. Nah, kemudian ini di sebelah kanannya lagi, ini kan ada over atau under represented Ya. yang ada dapil 1 105,31%, 105,33% ke bawah itu kan terus ada persentasenya ya, angka persen itu ya. Itu kan over under represented. Yang sudah tadi saya bilang, over under represented ini tidak boleh kurang dari 90% dan tidak boleh lebih dari 110%. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi cara menghitungnya pertama tentukan dulu BPBD dapil. Nah, berapa BPBD dapil di masing-masing dapil? Misalnya di dapil 1 nih, di dapil 1 kan angkanya ketemu 43.608. Rumusnya dari mana? Jumlah penduduk di dapil itu tadi ya, jumlah penduduknya kan 261.645 dibagi alokasi kursi. Ini kan alokasi kursinya kan ada 6 tuh. Yang di blok warna kuning ini kan ada 6. 261.645 dibagi 6 kursi ketemunya 43.608. Itu BPBD dapil untuk dapil 1. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan over under represented-nya. Bagaimana formulanya? Jadi BPBD dapil yang sudah ditentukan tadi, bilangan pembagi penduduk yang sudah dihitung tadi, itu dibagi BPBD kabupaten. Jadi 4. Terus dikali 100%. Jadi ketemunya 105,31%. Nah, bagaimana angkanya, angka penghitungannya? 43.608 ini ya dibagi 41.408 dikali 100%. Ketemunya sama dengan 105,30%. Nah, ini masih angka batas aman. Nah, angka 105 ini yang boleh sejauh tidak melebihi 110 dan tidak kurang dari 90%. Yang dapat diartikan itu proporsional ya, Pak? Represented. Dia tidak over atau under ya. Nah, yang mendekati under ini ada aja dari dapil 1 sampai 8. Nah, yang mendekati under ini kan di dapil 6 nih. Misalnya dapil 6 itu kan Jeruk Legi sama Kesugihan. Ini kan agak was-was ya, karena dia 91% gitu ya, 91,29. Apakah ini bisa menurun? Sangat bisa. Atau naik itu sangat bisa. Tergantung laju pertumbuhan penduduk di wilayah kecamatan tersebut dan kecamatan yang lain. Apakah berbanding lurus atau tidak. Itu bisa naik turun. Nah, yang dikhawatirkan kalau turun di bawah 90%. Itu sudah melanggar prinsip. Nah, di sini ada kemudian yang ingin saya garis bawahi kaitannya dengan jumlah penduduk dan alokasi kursi. Kalau kita cermati ini kan ada jumlah penduduk di dapil mana yang selisihnya cuma berapa ribu itu ya. Tapi misalnya mana ini ya? Misalnya di dapil mana yang 8.000 kemarin ada apa ya? 8.000 itu dapil Nah, ini kan ada nih, misalnya di dapil 265 kurangi lima sama 5 sama 7. Dapil 5 sama 7 ya? Dapil 5 sama 7. Dapil iya ya, ini 13.000 selisihnya ya. Selisihnya 13.000. Oh, dapil 4. Coba 288 kurangi 265 berapa, Cak? 288 265. Oke. 13-an ya. Yang selisih 8.000 kemarin kayaknya ada deh. Oh, ini nih kayaknya nih.
Jadi selisih jumlah penduduk itu cuma sekitar angka 8.000, tapi alokasi kursinya berbeda. Oh, ini Dapil 1 dapil mungkin, Pak. dapil 2 sama dapil 4. Ya, dapil 2 sama dapil 4. Oh iya, 13.000 sama 5.000. Kan dapil 4 itu kan jumlah penduduknya 313.744. Dapil 2 Dikurangi di dapil 2 itu kan 305, 318, selisihnya berapa aja? Coba kalau pakai kalkulator kan 8.000 kurang sekian. lebih sekitar 8.000-an. Selisih sekitar 8.000, tapi jumlah kursi alokasinya berbeda. Berbeda 1. Di dapil 4 alokasi kursinya 8, di dapil 2 alokasi kursinya 7 itu ya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan yang mendasar, apakah dengan selisih jumlah penduduk 8.000 tetapi alokasi kursinya berbeda selisih 1, apakah itu bisa disebut sebagai adil? Ini kan menjadi pertanyaan yang belum terjawab oleh KPU kemarin saat FGD. Oh iya. Termasuk kemarin kita dari Bawaslu mempertanyakan ini dalam penataan dapil perlu ada kajian ilmiahnya. Ilmiah dalam artian ini kan ada beberapa wilayah kecamatan yang dibongkar pasang ya. Artinya argumentatif secara ilmiahnya seperti apa? Itu enggak ada kemarin yang kami sayangkan. Terus yang kedua, rancangan yang dibuat oleh KPU ini hanya membuat rancangan tunggal. Mestinya kan lebih dari 1. Karena yang memutuskan dari pusat ya, Pak? Iya, karena di keputusan KPU 488 sendiri juga KPU Kabupaten diminta membuat 2 atau 3 rancangan. Ada bunyinya juga, Pak. Ada bunyinya di keputusan 488 berbunyi KPU Kabupaten Kota maksimal membuat 3 rancangan penataan dapil kalau mau. Itu kira-kira sebagai gambarannya. Oke, tapi sekali lagi yang jelas ini masih rancangan ya, belum baku ataupun belum pasti bakal terjadi. Kalau di rancangan yang kemarin KPU tawarkan kan 8 dapil. Ya. 8 dapil. Bisa jadi mungkin juga 7 mungkin ya, Pak. Atau 9 mungkin malah ya, Pak. Kan belum pasti bahasanya toh. Belum pasti. Makanya kan kemarin saya sampaikan itu kan saat FGD bersama KPU, stakeholder dan partai politik dan akademisi itu ya, bahwa ya baiknya KPU dalam membuat rancangan tidak hanya rancangan tunggal, tapi kedepannya kalau ada forum-forum seperti ini, diskusi lanjutan, rancangannya tidak hanya 1 dan tidak hanya terpaku pada 8 dapil, bisa 9, bisa 10, tetapi 9 atau 10 dapil atau 7 dapil juga harus punya landasannya. Iya, punya landasan sesuai dengan ketentuan yang ada, baik yang diatur di dalam PKPU 6 maupun keputusan KPU 488. Oke. Baik sahabat Bawaslu, jadi tadi simulasi yang sudah dipaparkan Pak Yatno itu sekali lagi itu masih rancangan, belum baku. Takutnya khawatir banyak kipas, Pak. Dipotong-potong bahaya itu, Pak. Intinya itu, Pak. Intinya ini belum baku ya sahabat Bawaslu semuanya. Nanti juga toh ini yang data kependudukan yang dipakai itu kan tahun 2025 kemarin ya, Pak. Yang ini kan simulasi. Kan data kependudukan tahun ini juga belum masuk. Yang pasti juga ada pertambahan penduduk pasti ya, Pak. Karena setiap triwulannya juga KPU melakukan pemutakhiran data pemilih. Enggak, kalau itu enggak dua-duanya sih. Tapi yang jelas data kependudukan pasti setiap tahunnya, dari waktu-waktu bertambah begitu. Baik, Pak Yatno, mungkin ada poin inti ataupun closing statement dari Pak Kordif untuk terkait dengan kajian penataan dapil ini. Ya, baik. Terima kasih. Kaitannya dengan sebagai penutup ya, saya ingin menyampaikan kaitannya dengan prinsip tadi ya. Kaitannya dengan prinsip, kan ada prinsip yang harus di sini ya. Prinsip ya, 6 prinsip itu, Pak. Ya, 6 prinsip ya. Dan
yang paling pokok itu kan kesetaraan nilai, salah satunya kesetaraan. Jadi dari ke-6 prinsip itu harus satu dalam pembuatan rancangan dapil yang dilakukan oleh KPU itu kan harus memedomani 6 prinsip, Ya. 6 prinsip tadi ya. Dan ada prinsip yang kemudian perlu harus diperhatikan oleh KPU itu ya. Artinya prinsip ke-6 itu kan prinsip kesinambungan. Yang mana dalam prinsip kesinambungan itu penyusunan dapil dilakukan dengan memperhatikan dapil yang ada pada pemilu sebelumnya. Itu kan penjelasannya. Maksudnya adalah KPU dalam penataan dapil itu sebaiknya mengupayakan penyusunan dapil dengan mempertahankan jumlah dapil dan komposisi kecamatan atau bagian kecamatan yang sudah ada sebelumnya. Toh kalaupun harus diubah atau ditata ulang, apabila 5 prinsip yang lainnya itu sudah harus dilakukan. Artinya prinsip kesinambungan ini boleh dikecualikan apabila tadi ada satu dapil yang melebihi alokasi kursi lebih dari 12 gitu ya. Saya harap KPU mencermati atau memperhatikan itu ya, merenungkan ulang mengenai prinsip kesinambungan ini. Artinya tidak hanya sekedar oh ini memenuhi interval 3 sampai 12, tetapi prinsip kesinambungan yang berkaitan dengan historis ini tadi kan baiknya menjadi pencermatan KPU Kabupaten Cilacap. Nah, saya harap KPU Kabupaten Cilacap itu melakukan itu. Yang kedua, jikalau memang harus dilakukan penataan ulang atau membuat rancangan ulang, tentu ketika FGD, saya berharap KPU itu dalam mengundang partai politik, stakeholder, Bawaslu atau akademisi dan lain sebagainya peserta undangan ini, ya dikasih materinya terlebih dahulu lah, atau masyarakat dikasih materinya terlebih dahulu sehingga kita bisa mempelajari. Jangan kita diundang diskusi tentang dapil tetapi kita tidak dikasih tahu sebelumnya bahan yang sudah disiapkan oleh KPU gitu. Setidaknya kalau KPU sudah membuat rancangan dan mengundang semua yang berkepentingan untuk mendiskusikan, rancangan yang dibuat oleh KPU setidaknya dikirimkan terlebih dahulu sebelum hari H. Kalau kami sih tidak harus dalam bentuk fisik, nggak apa-apa, kirimkan sovelnya nggak apa-apa. Yang penting partai politik mendapatkan sovelnya dulu biar mereka juga mencermati sehingga ketika dalam FGD mereka sudah punya bahan apa yang harus disampaikan sehingga tidak hanya sebagai peserta yang melompong gitu loh. Maksud lebih substantif. Iya, artinya kan biar lebih fokus apa yang harus dipelajari dan apa yang harus disampaikan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kami berharap dalam pembuatan rancangan dapil FGD selanjutnya, KPU Kabupaten Cilacap tidak hanya membuat satu rancangan tunggal, tetapi saya berharap lebih dari 2 atau lebih dari 3. Misalnya dapil 8 dapil, 7 dapil, atau 8 dapil dengan komposisi kecamatan yang berbeda, atau 9 dapil atau 10 dapil itu ya. Dan dijelaskan ke peserta kenapa muncul angka 6, alokasi kursinya, ini dari mana, itu kan kemarin kayaknya nggak dijelaskan secara detail ya. Nah, 3 poin lah yang kami sampaikan bahwa kedepannya kami berharap seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, cukup ya Bang Saay ya. Siap. Matur nuwun Pak Yatno. Tadi sudah panjang lebar ya sahabat Bawaslu, bahkan sampai mengkerut juga ya ini nih. Oh hampir lebih 1 jam kayaknya. Lebih 1 jam kita sudah bersama sahabat Bawaslu. Kita mempelajari banyak soal prinsip-prinsip penataan dapil itu bagaimana, terus kemudian juga menghitungnya itu juga yang ruwet gitu ya sahabat. Baik, saya ucapkan terima kasih Pak Yatno atas kesediaan waktu dan ilmu yang telah disampaikan. Sahabat Bawaslu, obsesi edisi ke-53 kali ini saya kira sudah dapat dicukupkan. Simak terus ataupun ikutin terus media sosial Bawaslu Kabupaten Cilacap di Instagram, TikTok, Threads, X ataupun Facebook.
biar mendapatkan update-update terbaru terkait dengan literasi demokrasi dan pengawasan pemilu khususnya di Kabupaten Cilacap. Baik, sekali lagi matur nuwun Pak Yatno. Ya, Matur siap. nuwun. Sama-sama, terima kasih juga. Oke, baik sahabat Bawaslu, demikian obsesi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.